Sebenarnya saya berada di kawasan Kalimalang, Jakarta Timur. Saya akan bertemu dengan salah satu warga yang setelah lulus dari sekolah menengah kejuruan, ijazahnya ditahan karena persoalan tunggakan biaya pendidikan. Bahkan setelah ia bekerja pun sampai dengan tahun 2025, artinya kurang lebih penahanan dilakukan sejak tahun 2021, ijazah tersebut tak kunjung diberikan, saudara. Saya akan langsung berbincang dengan Mas Aldi. Mas Aldi, terima kasih untuk waktunya, Mas. Iya. Sehat, Mas? Sehat, Pak. Sehat. Mas Aldi, saya ingin konfirmasi bahwa saya mendapat informasi dari tahun 2021 setelah Mas Aldi lulus dari SMK, ijazahnya ditahan, betul demikian? Iya, benar. Ditahan sama sekolah. Apa penjelasan sekolah pada saat itu menahan ijazah dari Mas Aldi? Karena tunggakan kayak uang SPP, uang ulangan belum bayar. Kalau di total itu berapa, Mas? Total 4.500.000-an. 4.500.000. Pada saat itu sudah ada upaya mungkin dari Mas Aldi atau mungkin orang tua untuk mengkomunikasikan agar ijazahnya bisa diberikan setelah lulus? Ya, tadi gurunya kakak cuma suruh nyicil doang. Nyicil. Iya. Tapi artinya Mas Aldi ataupun orang tua Mas Aldi saat itu akhirnya menyicil kekurangan biaya atau masih kesulitan? Masih kesulitan. Masih kesulitan. Oke. Ini sekolahnya swasta, Mas, ya? Swasta. Pada saat itu gimana caranya Mas Aldi bisa akhirnya ikut ujian dan lulus? Kan harus membayar kan soalnya? Ya, itu karena negosiasi sama kepala sekolah, Oh, oke. Dan akhirnya sama wali kelas. Iya. bahwa kita tahu juga, Mas, untuk siswa-siswa di Jakarta kan ada bantuan ya, Kartu Jakarta Pintar, dan juga secara nasional ada KIP juga. Itu Mas sudah punya? Waktu itu saya karena pindahan jadi nggak dapet, Mas. Mau ngurus susah. Mau ngurus susah. Kendalanya apa saat itu? Ya mungkin karena murid pindahan atau gimana, saya udah ngurus, belum di ACC. Saya juga dapat informasi bahwa Mas Aldi artinya sudah 4 tahun berlalu, saat ini sudah bekerja, Mas? Udah sempat kerja di gudang. Sekarang masih? Sekarang ngojek. Sekarang sudah tidak bekerja di gudang dan ngojek? Ngojek sekarang. Oke. Setelah Mas Aldi lulus, ada kendala, Mas, dalam mencari pekerjaan? Karena kan harusnya kalau mencari pekerjaan itu harus ada ijazah resmi ya? Iya. Ada kendala seperti itu? Ya modelnya kayak ngelamar di restoran yang ditahan kan ijazah aslinya. Kayak waktu itu sempat pengen ngelamar harus ada ijazah asli. Ya itu kesulitannya mau ngelamar kerja. SMK Mas Aldi ini kejuruan di bidang apa? Otomotif. Otomotif ya? Sudah pernah juga coba mungkin cari pekerjaan yang memang satu garis dengan jurusan SMK Mas Aldi? Udah, cuman ya itu yang dilihat sama problemnya ijazah juga. Dan akhirnya karena sudah tidak punya pilihan, akhirnya Ya begitu. ojek online saat ini. Ojek online saat ini. Pendapatannya? Ya nggak tentu, kadang rame, kadang enggak. Kalau ojek online. Saat ini bekerja sebagai ojek online, sudah ada upaya untuk kemudian melakukan cicilan gitu ke pihak sekolah? Waktu itu sempat dibayar 200.000. Oke. Sempat dibayar 2 kali di cicilan. Itu pas lagi ada duit. Untuk ngurangin tunggakannya ya? Iya. Oke. Pada saat Mas Aldi masih bersekolah, ada cita-cita khusus mungkin setelah lulus SMK? Ya jadi tentara. Tapi sudah pernah mencoba juga? Belum karena kendala inilah. Melihat ijazah Mas Aldi yang sudah ditahan cukup lama, kurang lebih 4 tahun, masihkah ada harapan dari Mas Aldi untuk bisa untuk pertama kali melihat ijazah setelah lulus? Masih berharap banget. Karena penting buat ngelamar pekerjaan. Oke. Ya, semoga apa yang Mas Aldi harapkan dan juga fenomena ijazah ditahan oleh pihak sekolah ini sudah tidak akan berulang kembali ya di masa mendatang, karena kita tahu siswa-siswa kita adalah masa depan dari bangsa kita sendiri. Terima kasih Mas Aldi untuk jawabannya.
Ini SPP untuk kelas 1 SMK ya? Ya, Oke. kelas 10 ya. Oke, ini untuk yang kelas 2 SMK. Yang kelas 1 SMK saya akan tunjukkan saudara, ini sudah lunas ya Bu ya? Sempat ada kendala juga tidak? Iya, ada. Iya, Sempat ada. tidak bayar juga waktu itu? Akhirnya membayar? Yang bantuin bayar bos saya waktu saya kerja di perumahan, jadi kuli nyuci. Iya, dari sini. Kurang lebih berarti... Ini saya bayar sendiri. Ini dari sini ke sini. Oke, ini biayanya 1 bulan waktu itu 300.000 ya. Dan ini untuk SPP yang kelas 2 saudara di tahun 2023-2024 saya akan gambarkan dari bulan Juli 2023 berarti Bu ya sampai dengan November ini sudah dibayar, tapi dari Desember sampai Juni tahun lalu belum dibayar Bu ya. Untuk yang SPP kelas 3-nya Bu? Di pihak sekolah. Di pihak sekolah. Waktu itu saya bayar mau buat nyicil, katanya Bapak ditaruh dulu kata dia Ditaruh gitu. dulu, oke. Ada sempat yang ditahan tidak dokumen oleh pihak sekolah, mungkin seperti rapot dan lain-lain? Kalau rapot iya. Rapot sempat ditahan? Sempet itu lagi yang kemarin semester 4 kali kalau nggak salah. Semester 5 gitu pas pembagian rapot saya masih ada tunggakan. Waktu itu ada duit cuman ada 500 apa berapa ya, saya lupa. Nggak dikasih. Nggak dikasih? Iya, cuman dikasih lihat doang. Anak ibu juga kan menjelang kelulusan Bu ya? Iya. Ada informasi tidak sejauh ini apakah ketika memang ibu tidak membayar nanti ijazahnya akan ditahan? Itu nggak ada sih. Belum ada ya? Nggak ada. Cuman kalau kata-kata yang kemarin saya disuruh waktu itu diminta suruh bayar, ibu harus lunas gitu. Kalau nggak anak ibu nggak bisa ujian, katanya gitu. Nah itu bisa dibilang katanya nggak lulus. Dibilang tapi kalau untuk ijazah ditahan sih belum ada konfirmasi. Akhirnya anak ibu bisa ikut ujian? Bagaimana ceritanya? Itu saya kebetulan waktu itu untuk ujian dia terakhir kan dimintain 3 juta. Diminta 3 juta. Ini 3 juta ini di luar SPP apa? Di luar itu jadi luar itu SPP? itu ujian untuk bayar ujian terakhir, jadi bayar ujiannya 3 juta. Tapi akhirnya saat itu ibu bisa... Itu ada berita saya dikonfirmasi sama pihak sekolah KJP-nya keluar. Oke. Gitu. Jadi mungkin karena ada KJP saya suruh diuruskan, udah akhirnya saya urus. Iya. Oke. Berarti sebelumnya nggak dapat KJP Bu? Belum, enggak dapat. Dari kelas kelas 1 1 iya. Belum Nggak dapat dapet. KJP, baru belakangan ini? Iya. Saya udah ngurus, udah bolak-balik yang ke Rawabunga. Apa penjelasannya kenapa KJP untuk anak ibu nggak keluar? Kan emang sih saya juga kurang tahu. Kebetulan kan anak saya dulu 2 tahun nggak sekolah, Kak. 2 tahun nggak sekolah? Iya, waktu tahun yang COVID lagi sekolah, HP-nya hilang, jadi dia nggak bisa. Kan waktu itu kan ujian sekolah kan belajarnya kan dari HP kan lagi yang COVID. Nah itu dia akhirnya nggak sekolah, nggak ngurus sekolah tuh 2 tahun. Saya ingin tegaskan Bu, artinya ini tuh sekolah swasta Bu ya? Iya, swasta. Oke, dari SD anak ibu sekolah swasta terus atau bagaimana? Swasta. Swasta terus. Ada pertimbangan mungkin kenapa dimasukkan ke sekolah swasta yang dalam tanda kutip kan biayanya lebih mahal Bu ya? Dia emang nggak dapet negeri, sekalinya dapet di Pulau Seribu. Dia ada namanya. Ya, Pulau Seribu kan jauh, Kak. Jauh. Iya. Yaudah akhirnya saya nggak izinin ke sana, nggak ini. Lagian kan juga pasti kan pakai biaya juga kan. Iya. Kalau ke sana kan. Itu saya juga untuk uang masuk, uang pangkal kan 2 juta. Iya. Saya minjem sama temen. Ibu sendiri merasa khawatir tidak mendekati kelulusan ini ijazahnya ditahan? Karena kan tentu setelah lulus SMK, anak ibu juga pasti kan akan mencari pekerjaan dan membutuhkan mungkin persyaratannya adalah salah satunya ijazah. Ada kekhawatiran itu tidak? Ada pasti, Kak. Kan anak saya kan juga mau kerja. Terus ijazahnya kalau ditahan gimana? Mungkin untuk usaha terakhir apa Bu yang ingin Ibu upayakan agar jangan sampai ijazah anak Ibu ini ditahan? Jalan satu-satunya saya nyicil dengan gaji saya. Tapi sejauh ini dengan pihak sekolah kooperatif gitu Bu? Komunikasinya lancar atau ada kendala? Ya lancar sih. Cuman kan kalau untuk urusan ijazah belum nih. Belum ada konfirmasi. Orang ijazah
anak saya juga yang SD juga masih kok sampai sekarang belum Masih diambil. ditahan? Iya, di Bekasi tapi dulu sekolahnya. Ya, semoga proses pembayaran untuk SPP anak ibu juga bisa dimudahkan Bu ya ke depan, supaya anak ibu juga ketika lulus dapat memperoleh ijazahnya dan dapat meraih masa depan Bu di dunia pekerjaan. Terima kasih Bu Rini untuk Terima waktunya. kasih sama-sama. Saudara, saya sudah bersama dengan salah satu warga Yogyakarta yang sudah lama lulus dari sekolah menengah kejuruan, tetapi ijazahnya ditahan dan tentu mengalami kesulitan pada saat mencari pekerjaan. Saya sudah bersama dengan Mbak Kristi, tersambung melalui sambungan Zoom. Mbak Kristi, terima kasih untuk waktunya, Mbak. Iya, sama-sama Mas. Mbak Kristi lulus pada tahun 2018 Mas. 2018, artinya kurang lebih sudah 7 tahun ijazah Mbak Kristi ditahan setelah lulus ya Mbak ya. Pada saat Mbak Kristi lulus dari SMK dan ijazahnya ditahan, apa alasan yang diberikan oleh pihak sekolah? Alasannya kan karena masalah ekonomi. Bapak saya udah lama meninggal, jadi kan saya harus bekerja juga Mas untuk menghidupi ibu saya. Nah, semenjak ijazah ditahan itu, pasti kan yang menerima saya kan hanya sebagai mungkin penjual di pinggir jalan, dan secara dengan bekerja seperti itu, benefitnya kan pasti juga tidak menentu ya Mas ya. Paling banyak itu paling sekitar cuma 1 juta rupiah. Itu pun saya harus menghidupi ibu saya gitu, dan juga rumah kan juga harus ada yang dihidupin Mas, mungkin beli listrik dan sebagainya. Nah, disisihkan untuk mencicil untuk membayar sekolah, jujur saya belum mampu juga gitu. Nominalnya berapa saat itu Mbak? Sekitar 7,5. 7.500.000. Ya. Oke. Pada saat pihak sekolah memberitahu Mbak Kristi bahwa tidak bisa memberikan ijazah, Mbak Kristi sendiri sudah pernah negosiasi mungkin kepada pihak sekolah? Nah, itu sempat kepala sekolahnya itu ingin berbicara pada owner tempat bekerja saya. Kalau semisal gaji saya dipotong buat membayar sekolah, tapi kan ya namanya yang kebutuhan kan nggak ada yang tahu juga ya Mas. Kalau semisal gajinya cuma sedikit dan harus dipotong kan nanti kebutuhan saya sendiri nggak cukup gitu. Oke. Tapi dari Mbak Kristi sendiri masih ada keinginan tidak agar ijazahnya bisa diberikan kepada Mbak Kristi? Pasti ada lah Mas, kan bisa buat daftar yang pekerjaan yang lebih dari yang saya kerjakan sekarang. Oke. Setelah lulus dan tidak diberikan ijazah oleh pihak sekolah, sempat kesulitan untuk mencari pekerjaan? Sulit dong Mas. Sulit ya? Iya, pasti kan perusahaan-perusahaan kan juga pasti minimal ada ijazah dan nilai rapot kan pasti yang dicari. Kemarin kan ada beasiswa kuliah. Saya juga mendaftar tapi ditolak gara-gara tidak ada nilai raport. Oke. Tidak hanya soal pekerjaan, artinya ketika Mbak Kristi ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang universitas, itu juga tidak bisa dilakukan karena tidak ada ijazah. Iya, tidak ada ijazah dan nilai rapot kan sepaket Mas. Kalau semisal nggak bisa ambil ijazah, nilai rapot pun nggak dikasih, bahkan fotokopi aja nggak boleh. Sempat ada penjelasan mungkin dari pihak sekolah? Karena informasi yang kami dapatkan, ada beberapa sekolah yang memang tidak bisa memberikan ijazah, tapi untuk fotokopi itu diperbolehkan. Sempat waktu mau mendaftar kuliah itu kan, saya minta foto raport. Tapi syaratnya kalau misal mau minta foto raport harus membayar dulu, sedangkan di situ saya tidak ada dana untuk membayar. Apa yang ingin Mbak Kristi sampaikan mungkin kepada pemerintah untuk membantu Mbak Kristi yang sudah bertahun-tahun ijazahnya ditahan? Ya, untuk pemerintah minta bantuan Mas, khususnya untuk saya dan mungkin teman-teman yang lain yang nggak mampu, yang ijazahnya belum diambil. Oke. Buat kita semakin mencari pekerjaan mungkin atau pendidikan yang lebih tinggi lagi. Bu Yuli, saya ingin tahu Bu, sebenarnya untuk ijazah yang kemudian ditahan dan tidak diberikan kepada siswa-siswi di Yogyakarta yang telah lulus, ini seberapa masif fenomena ini Bu? Wow, kalau dihitung ribuan ya. Yang masuk di pelaporan saya itu ada 350 lebih. Ombudsman wilayah Yogyakarta, ORI, itu mengadakan FGD gitu. Nah, ada salah satu ketua yayasan itu bilang,
sekitar 4.000 ijazah yang ditahan. Kasusnya ini hanyakah karena tunggakan, faktor ekonomi, atau justru juga Bu Yuli melihat ada maladministrasi yang dilakukan pihak sekolah? Nah, kalau aku ada dua-duanya. Itu tunggakan, karena anak begitu masuk, itu nggak jelas. Terutama sekolah swasta, apa yang harus ditanggung oleh orang tua. Tidak ada keterbukaan. Tahu-tahu katanya, banyak yang bilang katanya gratis. Tahu-tahu di tahun kedua itu mendapatkan tagihan yang sangat luar biasa. Oke. Termasuk masih ada SPP, masih ada sumbangan, setiap penaikan ada sumbangan. Oke. Kayak itu. Belum pembelian buku dan macam-macam. Kayak gitu loh. Nah, ini jadi problem kayak gitu loh. Makanya angka putus sekolah di daerah istimewa Yogyakarta itu ada sekitar 18.000. Itu data dari Dinas Pendidikan Provinsi. Oke. Kayak gitu. Ini artinya pemerintah melanggar Undang-Undang Dasar 45 bahwa untuk memintarkan bangsanya itu adalah tanggung jawab negara. Harusnya yang ditambah itu sekolah negeri. Gitu loh. Jadi sekolah negeri bisa jadi sekolah inklusi. Jadi orang miskin juga bisa sekolah di situ. Ini kebalik. Fenomenanya seperti apa, Bu? Ketika 18.000 siswa dan siswi kita tidak bersekolah, apa yang mereka lakukan? Langsung bekerja kah? Dan pekerjaannya apa aja, Bu? Mbak Kristi aja, dia pakai ijazah SMP aja tahu sendiri. Hasilnya suka dapat, suka enggak. Yang aku bikin kecewa, kan Mbak Kristi ketemu aku kan baru sekitar akhir 2024. Dia melapor ke saya kalau ijazahnya ditahan. Nah, dia itu tahun 2024 mendapatkan beasiswa kuliah gratis di Atma Jaya. Cuman tidak bisa menunjukkan fotokopi ijazah dan fotokopi rapot. Ini rapot aja ditahan loh ini. Oke. Bu Yuli sendiri apakah sudah pernah melakukan komunikasi, Bu, dengan pihak-pihak sekolah yang dalam tanda kutip bermasalah? Sudah pernah dibicarakan ini, Bu? Udah berkali-kali, Mas. Aku hampir setiap hari itu door to door ke sekolah-sekolah. Mana yang urgen dulu langsung tak eksekusi. Gitu loh. Kalau komunikasi dengan dinas itu udah berkali-kali dan janji tinggal janji. Nah, di Jogja itu sudah ada perda. Menahan ijazah bisa didenda 50 juta. Aku pernah tantang sekolah, oke ini 17 juta. Kau sudah nahan, ini si mbak ini 7 tahun misalnya. Mbaknya kurang 7 juta. Kalau aku denda sampean 1 juta, berarti sampean masih balik ke aku 43 juta. Nggak bisa ngomong dia. Oke, karena ada perdanya, Bu, ya? Iya, harus begitu toh. Dinas dan Pemda tidak pernah tegas. Oke, baik Bu Yuli. Dalam Hardiknas ini kita berharap bahwa pemerintah hadir, Bu, ya, dalam memastikan anak-anak kita dapat bersekolah 12 tahun dan tentu tidak hanya bersekolah tetapi juga mendapatkan ijazah sebagai hak mereka sebagai siswa dan menjadi bekal di masa depan. Terima kasih banyak Bu Yuli untuk waktunya, Bu. Kami mencoba mengkonfirmasi kepada pihak sekolah terkait penahanan ijazah siswa yang terjadi. Berikut pernyataan dari pihak sekolah atas penahanan ijazah yang terjadi. Kita sudah membuat satu edaran, suruh mengambil. Cuma beliau tidak mengambil. Karena apa? Dia merasa kewajibannya belum diselesaikan. Misalnya bayar SPP, uang ujian, itu belum diselesaikan. Ya kan bilang gini, ya kalau kamu udah percaya, bayarlah. Saya bilang itu. Dicicil. Tapi prakteknya, Mas, belum pernah terjadi seperti itu. Karena sekolah swasta, itu dinas tidak bisa memberikan tutup. Oke. Itu. Hanya 50%. 50%. Berarti kan sekolah tetap rugi, Mas. Nah, itu. Untuk menutup itu gimana, Pak? Untuk operasi? Ya gimana? Itu nggak bisa menutup apa-apa. Ya sudah, begitu aja.